Keluarga besar Umat PGRI Bundaro mengucapkan selamat datang kepada Pak Yohanes dan tim. Kiranya layanan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan kepada yang akan bertugas. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita fokus pandang salibnya. Kita buang yang kotor yang ada dalam hati dan pikiran kita, dan segala kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah firman dengan lemah lembut. Mari Bapak Ibu, kita mulai pagi ini dengan melembutkan hati, karena keputusan ikut Kristus 100% di tangan kita. Mari kita ambil keputusan untuk melembutkan hati, sehingga pada saat kita mendengarkan firman, sehingga pada saat kita menyembah, sehingga pada saat kita melakukan sorak-sorai kita, fokus kita hanya kepada Yesus. Jangan biarkan badan dan tubuh kita ada di tempat ini, tapi pikiran kita ada di mana-mana. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk mengambil keputusan untuk melembutkan hati, sehingga hari ini Bapak Ibu mendapatkan sesuatu, sehingga Bapak Ibu mendapatkan satu mindset yang baru, gaya hidup yang baru, pola pikir yang baru, sehingga Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mari ambil keputusan Bapak Ibu, ambil keputusan untuk melembutkan hati, sehingga pagi ini Bapak Ibu kita bisa mengekspresikan rasa syukur kita, rasa bersuka cita kita, karena pagi hari ini kita ada bukan karena kekuatan kita. Hari ini kita ada itu karena belas kasihan Tuhan. Firman Tuhan katakan, anggaplah satu hari bukti kesabaran Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu, agar kita berbalik ke dalam rancangannya. Apabila kita bisa hidup sampai pagi hari ini, itu bukan karena kuat gagah kita Bapak Ibu, tapi karena Dia berbelas kasihan kepada kita, agar kita tidak binasa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menganugerahkan anak yang tunggal untuk saya dan Bapak Ibu, agar kita tidak binasa. Pertanyaannya, maukah kita Bapak Ibu? Maukah kita untuk melembutkan hati? Maukah kita untuk memberikan tempat kepada Yesus, untuk meletakkan kepalanya di dalam hidup kita? Karena firman Tuhan katakan, serigala mempunyai liang, burung di udara mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena apa Bapak Ibu? Karena manusia mengeraskan hati, karena manusia masih pembenaran diri, karena manusia masih hidup suka-sukanya, bukan suka-suka Tuhan. Mari kita ambil keputusan untuk melembutkan hati, agar pagi hari ini kita mendapatkan sesuatu yang berbeda, yang membuka wawasan kita, yang membuka cara hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita fokus pandang salibnya. Sungguh besar setiamu. Pandang salibnya Bapak Ibu. Nyata di sepanjang hidupku, jaramu telah layakkan. Satu pribadi yang rela mati untuk saya dan Bapak Ibu cuma Yesus. Tidak ada satu pribadi di kolom bumi ini yang rela mati untuk saya dan Bapak Ibu kecuali Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan melebihi
nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan selain memberikan hidup kami. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Dia Bapak Ibu, sembah Dia dengan segala apa yang kita punya, melalui apapun. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Kau. Yes. We praise you Jesus. More than anything, lebih dari apapun. Mari Bapak kita sembah Dia. Mari kita ekspresikan rasa syukur Dia. Firman Tuhan katakan, Dia adalah jalan kehidupan dan kebenaran Bapak Ibu. Tidak ada satupun manusia bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa Bapak. Apabila kita hidup tanpa Yesus, kita adalah mayat hidup. Kita adalah mayat hidup yang hanya hidup, tapi ujung-ujungnya kita binasa. Tapi apabila kita hidup di dalam Yesus, maka kita akan tidak binasa Bapak Ibu. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Begitu juga makanan kita yang menjadi murid-murid Yesus. Makanan kita adalah melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Mari kita tanya dalam diri kita, sudahkah aku melakukan kehendak Bapa? Setiap hari aku hidup, sudahkah aku melepaskan hakku? Sudahkah aku menyangkal diri? Firman Tuhan katakan, apabila kamu adalah muridku, kamu akan menyangkal dirimu. Firman Tuhan katakan, apabila kamu bersahabat dengan dunia, kamu melakukan perseteruan dengan Allah. Mari kita tanya pada hidup kita Bapak Ibu, apakah aku seterunya Allah? Atau aku muridnya Yesus? Tuhan Yesus tidak pernah datang bawa agama Bapak Ibu. Dia membawa gaya hidup. Dia membawa teladan. Mari Bapak Ibu, kita renungkan hidup kita. Apakah aku hanya orang beragama Kristen saja? Atau aku pengikut Kristus? Perkataan dan perbuatanku selaras dengan kehendak Bapa. Mari Bapak Ibu, kita lembutkan hati. Jawabannya ada di tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami harus hidup di dunia ini, tapi kami tidak serupa dengan dunia. Firman Tuhan katakan, kau kuutus seperti domba di tengah serigala. Bapak Ibu tahu, mukjizat yang sesungguhnya bukanlah miskin menjadi kaya. Mukjizat
sakitmu dari sakit menjadi sembuh. Mukjizat yang sesungguhnya adalah kita bisa hidup di dalam dunia tapi tidak serupa dengan dunia. Itulah mukjizat yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Itulah mukjizat yang sebenarnya. Mengikut Kristus tidak akan mencari kesembuhan. Mengikut Kristus tidak akan mencari berkat. Karena hidupnya adalah melakukan kehendak Bapa. Mari Bapak Ibu. Inilah hidup kami Tuhan. Mari kita lembutkan hati Bapak Ibu. Di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Berikan hidupmu kepadanya. Di tangan-Mu bentuklah surut kehendaknya. Pakailah sesuai kehendaknya. Inilah janji iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi, yes, mau seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu, sempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Mari jemaat nyanyikan lagu ini. Jemaat saja nyanyikan lagu ini. Yes, sempurna dan kudus. Sempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Musik mengalun dengan lembut singkat nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, sempurnalah kamu karena Bapa di surga adalah sempurna. Kuduslah kamu karena aku adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu, tidak ada lagi perkataan yang berkata, aku tidak bisa kudus Tuhan, aku tidak bisa sempurna Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan, kuduslah kamu karena aku Bapa di surga adalah kudus. Sempurnalah kamu karena aku adalah Allah Bapa yang sempurna. Apabila Bapak Ibu percaya kepada Yesus, maka kita harus percaya terhadap perkataan ini, firman ini. Tidak ada lagi berkata, tidak ada lagi alasan Tuhan aku tidak bisa sempurna. Tuhan aku manusia biasa, aku tidak bisa kudus seperti-Mu. Mari Bapak Ibu, kita sebagai pengikut Kristus katakan, Tuhan aku mau Tuhan, aku lembutkan hatiku, aku buang yang kotor. Hari ini Bapa, aku mau hidup serupa seperti Kau. Firman Tuhan katakan, apabila kamu adalah murid-Ku, kamu wajib hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Mari Bapak Ibu, hidup serupa seperti Kristus bukan hanya untuk pendeta. Hidup serupa seperti Kristus bukan hanya untuk gembala, tapi untuk kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan hidupku bagaikan di sana. Kita renungkan hidup kita. Ambillah langkah untuk melembutkan hati Bapak Ibu. Di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat Tuhan.
engkau kehilangan nyawa. Hatimu ada pada dunia. Mari Bapak Ibu, saya tidak bilang uang itu tidak penting, tapi firman Tuhan katakan, pergunakanlah mamon, bukan bersahabat dengan mamon. Mari Bapak Ibu, kita ubah mindset hidup kita, pola pikir kita. Mamon bukan mempergunakan kita, kita yang mempergunakan mamon untuk kemuliaan Dia. Firman Tuhan katakan, apa yang menjauhkan aku dari kasih Kristus? Kelaparan, penindasan? Tidak ada. Tidak ada satupun masalah yang bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun kita dikecewakan oleh orang terdekat kita, sekalipun kita dijauhi hanya karena gaya hidup kita seperti Kristus, firman Tuhan katakan, aku terlebih dahulu dibenci oleh dunia, maka kamu yang menjadi murid-muridku akan juga dibenci oleh dunia. Tidak heran Bapak Ibu, pada saat kita memilih ikut Yesus, maka kita akan dijauhkan. Pada saat kita memilih untuk hidup seperti Yesus, maka kita akan dikucilkan. Mari Bapak Ibu, jangan takut. Firman Tuhan katakan, janganlah kau khawatir. Firman Tuhan berkata bukan hal untuk dunia Bapak Ibu, untuk hal-hal dunia. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah kau khawatir apabila kau dijauhkan. Karena firman Tuhan selalu berkata, aku akan selalu menyertai kau selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita pastikan gaya hidup kita adalah murid Kristus. Karena firman Tuhan katakan, dari buahnya engkau mengenal mereka. Kita bisa melihat Kristus dalam hidup seseorang dari buahnya. Kita bisa menikmati buahnya. Apabila Bapak Ibu di sini rindu suami, anak, mantu atau mertua Bapak Ibu untuk ikut Kristus, jadilah pengikut Kristus sehingga mereka merasakan buahnya. Maka mereka akan berkata, aku mau ikut Kristus. Mari Bapak Ibu, kita ambil keputusan untuk melembutkan hati dan berkata, Tuhan, aku mau seluruh keluargaku ikut Kristus. Bukan hanya menjadi orang beragama Kristen saja, tapi menjadi pelaku firman. Bukan menjadi orang munafik, tapi melakukan firman sesuai dengan perkataan dan perbuatan dalam kesehariannya. Karena ibadah kita yang sejati adalah hidup kita Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur karena kami berada di tempat ini bukan karena kuat gagah kami. Tuhan, kami adalah sekumpulan orang-orang yang percaya dan kami mau mengerjakan rasa percaya kami. Jadi kami bukan sekedar hanya di mulut dan di pikiran percaya, tapi kami mengambil keputusan untuk mengerjakannya. Karena firman-Mu mengatakan, apakah yang harus kami lakukan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa? Itu pertanyaan murid kepada Yesus. Maka Yesus berkata, hendaklah kamu percaya. Karena firman Tuhan katakan percaya itu adalah suatu pekerjaan Bapak Ibu yang harus kita kerjakan. Apabila hari ini kau percaya kepada Yesus, maka kerjakan rasa percayamu. Jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu siap menyembah Tuhan? Semangat nih. Saya dari Surabaya jauh-jauh nih Bapak Ibu datang ke tempat ini karena saya sangat bersukacita sekali. Ya, kami bersukacita selalu datang ke tempat yang memang dimana jemaat-jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Kita bukan hanya menjadi orang beragama. Saya dulu dari kecil menjadi orang agama Kristen Bapak Ibu. Saya tidak pernah melakukan firman Tuhan. Dari kecil saya lahir sebagai orang beragama Kristen, mendapatkan warisan agama Kristen dari orang tua saya. Tapi saya tidak menerapkan firman. Yang saya lakukan adalah rutinitas orang beragama. Hari Minggu saya ke gereja, habis itu ikut persekutuan wanita, seterusnya. Tapi saya tidak merenungkan firman siang dan malam. Saya tidak melakukannya. Saya adalah orang munafik. Tapi pada saat saya belajar firman, mengenal firman, mau mengenal pribadi Yesus, tahun 2015 saya mengambil keputusan. Aku mau menjadi pengikut Kristus. Aku tidak mau menjadi orang beragama Kristen. Aku mau menjadi pengikut-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu, kita ambil keputusan itu. Karena orang yang beragama Kristen dan mengikut
mengikut Kristus itu berbeda, berbanding 180 derajat. Karena orang yang beragama Kristen hanya melakukan liturgi dan apa kata liturgi tersebut. Tapi orang yang menjadi pengikut Kristus adalah orang yang melakukan firman, Injil murni. Mari Bapak Ibu, jangan keraskan hati. Karena saya dari background yang keras juga Bapak Ibu. Pada saat saya mendengarkan firman, pada saat saya tidak melembutkan hati, tidak terjadi apa-apa dalam hidup saya. Rumah tangga kami hampir bercerai. Ini sedikit kesaksian ya Bapak Ibu ya. Apabila Bapak Ibu di sini merasa rumah tanggaku tidak ada harapan, jangan Bapak Ibu. Rumah tangga kami tidak ada harapan dulu. Sama sekali tidak ada harapan. Tapi pada saat kami datang kepada Yesus, maka di situ kami lihat ada pengharapan. Pada saat kami datang, kami tidak hanya diam, kami bereaksi. Kami mengambil keputusan. Maka Bapak Ibu kalau ikut Yesus, ambil keputusan. Jangan diam saja. Aku mau ikut Yesus. Lalu lakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam hidupmu. Maka orang lain akan melihat buahnya. Maka pasangan kita akan melihat buahnya. Dan akan terjadi perubahan dalam rumah tanggamu. Ini adalah kesaksian hidup. Makanya kami berbagi sama Bapak Ibu. Posisi saya tidak ada bedanya sama Bapak Ibu di tempat ini. Bedanya adalah saya merespon duluan. Saya mengambil keputusan duluan. Nah, ayo Bapak Ibu. Karena ikut Yesus tidak ada pernah ruginya. Ikut dunia banyak ruginya. Ikut Yesus luar biasa. Segala sesuatunya bisa kita lakukan dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu kita saksikan hati kita. Kita berkata, Tuhan, sekalipun aku mendapatkan penindasan, sekalipun hidupku tidak seperti yang aku inginkan, aku tetap akan menyembah Engkau. Aku tetap akan semangat dan aku akan berkata pada jiwaku, hai jiwaku, sembahlah Dia. Allah yang rela mati untuk saya dan Bapak Ibu cuma Yesus Bapak Ibu. Gak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain di kolom bumi ini yang rela mati untuk saya dan Bapak Ibu. Dia tidak pernah mempedulikan masa lalu kita. Dia peduli keputusan kita hari ini. Firman Tuhan katakan, penundaan adalah kegagalan orang Kristen di dalam melakukan kehendak Bapa. Jangan menunda lagi Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu hari ini mendengarkan firman Tuhan dan melembutkan hati, katakan, Tuhan aku mau. Mari Bapak Ibu, kita bersorak-sorai, kita bersukacita, ambil keputusan. Karena ikut Yesus 100% keputusan di tangan kita. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Renungkan lagu ini Bapak Ibu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya mau Bapak Ibu yuk.
Firman Tuhan itu adalah untuk mengubah hidup kita, mengajar, menuntun dan membimbing kita, Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu mengambil keputusan untuk melembutkan hati, dan Bapak Ibu mengambil keputusan untuk mau melakukannya dalam kehidupanmu, maka kau akan melihat indahnya hidup bersama Yesus. Kau akan melihat perbedaan hidupmu yang dulu dan yang sekarang. Dan kau akan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kau berada. Mari Bapak Ibu, kami tim sudah mengambil keputusan untuk melembutkan hati. Maka kami bisa seperti ini. Kami menyangkal diri, kami mengosongkan semua apa yang kami punya, kami melepaskan semua hak kami. Bapak Ibu tahu, kami datang ke sini tidak dengan kepentingan. Kami tidak ingin terkenal. Kami datang ke sini bukan karena uang. Semua adalah biaya sendiri, Bapak Ibu. Tapi karena kami begitu mengasihi, karena kami begitu merasakan kasih Kristus sudah mengubah hidup kami, maka kami mau berbagi dan kami mau berkata, ayo Bapak Ibu, kami sudah merasakannya. Bapak Ibu mau merasakannya. Jangan diam saja. Ambil keputusan untuk ikut Yesus. Karena firman Tuhan, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, letih lemah lesu. Datang kepada Yesus. Jangan datang kepada manusia, Bapak Ibu. Apabila engkau merasa hidupmu tidak ada pengharapan, apabila engkau dikecewakan oleh suami, apabila dikecewakan oleh istri, dikecewakan oleh anak, datang kepada Yesus, Bapak Ibu. Mari datang kepada Yesus. Maka engkau akan menemukan jawabannya. Engkau akan tetap damai sejahtera. Engkau akan sukacita. Karena kita berasa, karena apapun yang kita lakukan bukan untuk manusia, tapi kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Maka kita tidak akan kecewa dan kita tidak akan putus asa. Mari Bapak Ibu, kita ambil keputusan untuk melembutkan hati, sehingga Bapak Ibu keluar dari tempat ini. Bapak Ibu tahu bagaimana Bapak Ibu harus hidup, bagaimana Bapak Ibu menghadapi segala persoalan Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi pribadi yang baru. Firman Tuhan katakan, tinggalkanlah manusia lamamu, matikanlah kedaginganmu. Mari Bapak Ibu, kita ambil keputusan untuk melupakan, melepaskan semua hal dan mematikan kedagingan kita. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum, ku terkagum. Lihat hidupmu Bapak Ibu. Lihat kematiannya di kayu salib. Siapa kita Bapak Ibu? Siapa kita sampai dia rela mati di kayu salib? Karena semua yang baik dalam hidupku
ini kami mau sungguh-sungguh untuk mengenal Yesus Kristus. Kami lembutkan hati, kami mau menerima kebenaran firman. Hamba menyembunyikan di balik salib Kristus, karena hormat kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kesabaran-Mu hari ini, supaya setiap kami mempersiapkan diri untuk hidup serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Gembala ya dan Ibu untuk kesempatan saya dan tim boleh berkunjung melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Perkenalkan nama saya Yohanes Ambra, yaitu dari tim Ambra Harvest Ministry. Yang jadi worship leader tadi itu adalah istri saya. Nah ini anak-anak saya, nah itu ya kami satu keluarga. Nah dua tim ini saudara di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saya boleh hadir di tempat ini, saya mau memberi kesaksian firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pernah nggak merenungkan kenapa sih saya percaya Yesus Kristus kan gitu? Ya, kenapa sih saya mau mengikuti ajaran Kristus? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara sekalian seperti saya dahulu. Tadi istri saya berkata, baru 2015 istri saya bertobat, ikut Kristus. Lahirnya beragama Kristen, ya, lahirnya beragama Kristen. Sama halnya dengan saya juga lahir beragama Kristen. Tetapi cuma sekedar beragama Kristen, ya. Maka di sini tema kita pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Kristen yang sesuai dengan Allah. Jadi Kristen yang sesuai dengan Allah itu bukanlah sekedar beragama Kristen. Ya, saya baca di sini di bannernya, menjadi jemaat dewasa rohani. Dewasa rohani. Jadi kekristenan memang dewasa rohani. Ikut Kristus bukannya bicara larangan boleh nggak boleh, tetapi namanya pribadi yang dewasa. Maka kita tahu apa yang kita lakukan. Apakah ini yang kudus dan sempurna di hadapan Allah, atau ini yang membuat kita binasa? Jadi bukannya bicara oh ini nggak boleh loh, ini nggak boleh loh, kalau larangan itu akan membuat manusia jenuh. Maka kalau kita bicara ini boleh nggak boleh, itulah masih anak-anak. Kan kalau kita masih anak-anak, oh kata papa nggak boleh, kata mama nggak boleh. Tapi kalau sudah mengalami kedewasaan rohani, kita hidup serupa seperti Kristus, mengalami kedewasaan penuh, mengarah kepada Kristus, maka kita tahu apa yang berkenan yang kudus kepada Allah. Ya. Saya juga melayani Tuhan dari 2006 Bapak Ibu, ya, aktif di dalam pekerjaan Tuhan di Gimbar. Tapi 2015 baru bertobat. Istri saya ikut Kristus karena melihat buahnya. Tadi istri saya sebagai OM mengatakan kami hampir bercerai. Istri sudah melayangkan surat pengadilan pertama untuk bercerai. Karena saya sudah melayani firman, tapi saya masih hidup serupa dunia. Saya masih selingkuh, saya masih ada orang bikin saya emosi, saya pukul orangnya. Orang nggak tahu, yang tahu cuma istri saya, anak-anak. Tapi ketika saya mengeluh, makanya kalau saya bersedih, aslinya begini Bapak. Allah begitu mengasihi kita, tapi terkadang kita ini nggak mau datang sama Tuhan. Maka saya di sini mau bersaksi, Bapak Ibu, saat ini lembutkan hati. Maka kalau saya mengatakan lembutkan hati, inilah yang saya lakukan. Saya lembutkan hati. Ketika saya merenungkan firman, kenapa saya harus percaya Yesus? Kenapa saya nggak percaya akan ilah-ilah lain atau Allah-Allah lain? Ternyata saya merenungkan firman.
Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Jadi ketika firman Allah jadi manusia, itu manusia 100% sama seperti kita. Manusia berdosa. Artinya maka harus mengerti, sejak semula manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Lalu dosa mulai ada di dunia ini ketika manusia melihat. Kejadian 3 ayat 6. Ketika perempuan itu melihat, menggunakan pengertiannya sendiri, ya, saat itulah dosa mulai ada. Tapi Bapak Ibu, perempuan itu melihat menggunakan pengertiannya dia sendiri. Makanya coba direnungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika menjalani hari-hari, oh ini menurutku baik, oh ini menurutku baik, padahal itu membuat kita ini menjadi biasa. Saya melihat perempuan lain, oh ini cantik, istri saya cerewet, dia orang Batak, dia kasar sama saya. Saya lihat perempuan ini baik menurut saya, makanya saya binasa. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, saya nggak tahu apa bagaimana nasib hidup saya. Kalau saya menyembah Allah-Allah lain, nggak ada yang kudus sempurna seperti Yesus. Mari direnungkan, Yesus yang adalah 100% Allah. Makanya firman Allah datang ke dunia, turun menjadi manusia berdosa, supaya semua manusia berdosa tahu bagaimana harus hidup. Jadi kalau saya dulu selalu beralasan aku nggak bisa sempurna, aku nggak bisa hidup kudus, itu tipu daya iblis. Padahal Allah sudah datang ke dunia seperti saya ketika saya renung. Yesus dia kudus dan sempurna, dia tidak bercacat, dia telah dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Penulis Ibrani katakan di Ibrani 4 ayat 15. Bapak Ibu terima materi, nanti bisa bawa ke rumah. Saya akan sampaikan. Nanti boleh buat firman Tuhannya dibuka. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini direnungkan. Sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Maka ketika saya renungkan, kalau saya dari 2006 sampai 15 saya tetap berbuat dosa, karena saya mendapatkan doktrin dari agama Kristen. Lingkungan pastor, pendeta-pendeta senior mengatakan kita nggak sempurna, kasih karunia. Jadi kalau kita berbuat salah, Yesus telah menang di kayu salib. Apapun kondisi kita, kita akan diterima sama Allah. Sekalipun saya mati berdosa, kita akan masuk surga. Tapi ketika saya melembutkan hati, Alkitab berkata, Yesus sama dengan kita, tapi dia tidak berbuat dosa. Maka untuk itulah dia datang ke dunia, supaya setiap manusia, sekalipun hidup di dunia, tidak berbuat dosa. Maka ketika saya merenungkan secara pribadi, ampuni aku Tuhan. Aku selama ini menjadi penyesat. Aku ini antikristus yang tidak mengakui Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Tertulis di 2 Yohanes 1 ayat 7. Maka ya boleh. Bapak Ibu, saya akan kasih firman Tuhan. Saya tidak pakai tafsiran, tetapi apa yang tertulis di Alkitab, saya lembutkan hati. Saya katakan, ya Tuhan, aku percaya, aku mau melakukannya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Bapak Ibu perhatikan. Maka kalau Bapak Ibu dan saya punya pemahaman bahwa Yesus itu hanyalah Allah, dia bukan manusia, maka kalau kita ini masih tidak sempurna, maka Allah akan bertoleransi. Itu kita sudah sesat. Berarti kita tidak mengakui Yesus Kristus sebagai manusia yang sama seperti kita. Ini harus direnungkan. Maka ketika saya renungkan, kalau dia itu juga 100% manusia, dia telah mati di kayu salib. Sudah selesai dia lakukan kehendak Bapa, kudus dan sempurna. Maka saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika lembutkan hati, tinggal tetap di dalam firman-Nya, maka kita
Matius 5 ayat 48. Maka hendaklah kamu Sempurna. karena itu haruslah kamu itu suatu perintah. Makanya saya sering kali, saya dari 2015 saya keluar dari sebetulnya dari 2015 sebelumnya saya di gereja besar internasional. Bapak Ibu pasti kenal, saya nggak usah sebut namanya. Disitulah doktrin agama yang masih cuma berbicara hal-hal duniawi, sibuk dengan hal-hal duniawi. Maka ketika saya berjalan sendiri dengan merenungkan firman, saya keluar dari komunitas itu. Kalau selama ini cuma dengar dari pendeta, gembala, senior, ada di buku referensi. Tapi ketika saya secara pribadi datang kepada Yesus, yaitu kepada firman-Nya, melembutkan hati, maka saya mengerti kalau saya harus hidup sempurna, serupa seperti Kristus. Karena itulah Kristen. Kalau dulu pemahaman saya agama Kristen yang menyelamatkan, tapi setelah saya merenungkan firman, bukan agama Kristen yang menyelamatkan, tetapi Yesus Kristus. Dan pertama kali Kristen adalah ketika murid dan para jemaat belajar firman, mengenakan hidup seperti Kristus. Di Antioquia, Kisah Rasul 11 ayat 26. Saat itu jemaat-jemaat dan para murid disebut Kristen. Mari Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu cuma mau menjadi orang beragama Kristen. Setiap hari Minggu menguduskan hari Minggu dengan bersorak-sorai yang suatu ekspresi, atau mau menguduskan Kristus di dalam hati kita. Nah, inilah salah satu yang dimana saya juga tersesat. Hanya menguduskan hari Minggu, Senin sampai Sabtu, saya hidup serupa dunia. Tetapi ketika saya merenungkan firman, saya menguduskan Kristus di dalam hidup saya. Istri, anak-anak mengenal Kristus melalui hidup saya. Maka mereka mengatakan, aku mau ikut Kristus. Istri saya dari keluarga yang kaya raya, bapaknya almarhum pejabat. Demikian juga kenapa kami menikah? Ya karena kami dari keluarga yang kaya raya. Boleh dipanggil, bapak saya meninggal 95, seorang aktor pada zaman itu, pengusaha di Jakarta. Ya, jadi bukan berarti saya tidak punya pilihan. Kalau saya ikut Kristus, bukan berarti saya tidak punya uang. Udahlah jadi pendeta, jadi hak Allah. Saya jual semua aset untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Istri pengusaha, tadi saya pengusaha, tapi saya putuskan saya mau ikut Kristus. Kalau dulu saya masih emosi, saya masih suka marah, orang saya pukul, anak-anak melihat, istri melihat, oh seperti ini toh ikut Kristus. Makanya Bapak Ibu, saudara sekalian, kita nggak usah menggunakan mulut kita dengan agama Kristen, ayo datang, tapi hidup kita semua Kristus. Karena kekristenan itu gaya hidup. Yesus mengalahkan maut. Maka Bapak Ibu kalau menang atas dunia, atas maut, atas dosa, datang kepada Yesus. Iman kepada Kristus. Ini kebenaran firman. Saya bersaksi. Tapi keputusan Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saya setelah acara ini saya selesai pulang, Bapak Ibu mengeraskan hati kembali melakukan aktivitas, tertipu oleh iblis, oleh nikmatnya dunia, kita semua binasa. Saya sampai saat ini saya belum tidur, langsung dari telepon beraktivitas. Saya tetap semangat, saya antusias, karena saya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Sesama manusia harus tahu kebenaran firman. Saya dulu yang sudah menyesatkan jemaat, menyesatkan diri saya, mengajarkan hal-hal dunia, mengajarkan kerajaan dunia. Tapi setelah saya renungkan firman, Yesus Kristus itu bukan berasal dari dunia. Kerajaannya bukan kerajaan dunia. Yohanes 18 ayat 30
Saya cuma memberikan kesaksian, kalian secara pribadi harus meminta firman. Karena yang menyelamatkan Kristus, yang menghakimi kita juga firman. Yesus sudah menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku melawan. Perhatikan, nggak ada murid-muridnya yang melawan para tentara Romawi ketika Yesus ditangkap. Ini jelas, tetapi dulu pengajaran saya, Bapak Ibu, datang hari Minggu, berikan apa yang kau miliki, uangmu, persembahkan kepada rumah Tuhan. Itu hal-hal duniawi. Tapi sekarang setelah saya mengenal Yesus Kristus, saya harus mengatakan, Yesus bukan dari dunia, kerajaannya bukan dari dunia. Maka kalau kita mau ikut Dia, kita harus lahir baru. Langsung ke syarat menjadi murid Kristus. Ini Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya di sini berbagi sama Bapak Ibu, memberikan kesaksian bahwa ikut Kristus itu kita harus memiliki suatu pemikiran dan gaya hidup yang bukan serupa dengan dunia. Tapi kembali, kalau Bapak Ibu mau serupa dengan dunia, itu hak Bapak Ibu, saudara sekalian. Maka saya katakan di sini syarat menjadi murid Yesus atau Kristen itu percaya segenap hati. Saya dulu sebagai orang beragama Kristen, kan ayah saya, ibu saya beragama Kristen, saya juga beragama Kristen. Ketika orang bertanya atau ketika saya mau dibaptis secara metode dari sinode tertentu, sinode tersebut, ditanya, percaya Yesus? Ya, percaya. Tapi kelakuan saya tidak mencerminkan percaya Yesus. Mari Bapak Ibu saya ajak renungkan. Saya percaya Yesus atau saya merasa percaya? Syarat untuk menjadi orang beragama Kristen, ketika ditanya percaya Yesus, jawabnya percaya. Tapi syarat menjadi murid Kristus harus percaya segenap hati, mengakui Yesus sebagai Allah. Maka saya harus katakan, yang menyangkal, yang tidak mengakui Yesus adalah setiap orang beragama Kristen yang dia mengaku percaya, tapi kelakuannya tidak menunjukkan Kristus di dalam kehidupannya. Saya ambil contoh aja di dalam hidup saya. Saya mengatakan saya percaya Yesus, tapi saya sering melihat perempuan, zina, selingkuh. Perempuan bukan cuma satu. Anak bisa jadi di mana-mana. Karena saya aborsi, ya udah. Saya suruh setiap wanita aborsi. Apa itu saya percaya Yesus? Menyangkal Yesus. Saya masih marah-marah. Tapi semedi mulut berkata, di KTP tertulis agama Kristen. Maka siapa penyangkal Yesus? Kita yang sudah dengar firman, tapi kita tak mau mengaku. Dan siapa itu? Orang-orang yang cuma sekedar beragama Kristen. Maka jangan kita jahati, jangan kita langsung sewot sama orang beragama lain. Maka kejadian ketika ada tokoh agama yang mengatakan ada jin di salib, saya mengatakan kepada orang-orang yang saya kenal, jangan kau hujat dia. Dia tidak tahu penyangkal Yesus bukan dia, tetapi setiap kita yang sudah dengar firman tapi tidak melakukannya. Kan Alkitab ditulis Matius 10 ayat ke-30. Yuk 31 boleh. 31 ya. 32 boleh. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan. Bapak Ibu saudara sekalian ngerti ya? Mengakui Yesus bukan di mulut. Bagaimana orang tahu tentang Kristus
kalau hidup kita serupa dengan maka kalau kita hidupnya serupa dengan dunia, Bapak, Ibu, dan saya adalah penyangkal. Baca 3:3. Inilah ketika saya merenungkan, itulah saya dahulu. Karena apa? Karena perbuatan saya tidak mencerminkan Kristus. Tidak heran makanya tokoh agama lain membuat quote atau pernyataan Mahatma Gandhi. Aku suka Kristus, tapi aku tidak suka orang beragama Kristen. Kalau semua orang beragama Kristen hidupnya seperti Kristus, seluruh dunia jadi Kristen. Tokoh agama lain tidak bisa ngerti. Makanya kadang-kadang saya sedih. Di mana tokoh agama Kristen malah mengajarkan hal dunia? Ini tokoh agama lain. Maka ketika dia melihat orang beragama Kristen, dia melihat memeluk agama Kristen, dia tidak mau ikut Kristus. Ini saya bersaksi, saya bukan utusan Allah. Saya bukan orang yang spesial di hadapan Allah. Saya cuma orang percaya yang melembutkan hati, mengakui Yesus di dalam sepanjang segenap hidup saya. Dan saya mengalami kesaksian bahwa Yesus Kristus sungguh mengasihi saya. Sekalipun aku memiliki dunia, harta, tahta, wanita, tapi kalau tidak ada Yesus Kristus, aku binasa. Saya sudah menyaksikan sendiri orang tua saya, bapak saya meninggal. Hartanya banyak, tapi pulangnya artinya meninggalnya begini juga. Enggak begini Bapak Ibu. Enggak ada tumpukan sertifikat di bawahnya. Enggak ada kulit mobil-mobil mewahnya di bawahnya. Enggak ada rumah-rumah yang di kota-kota di luar negeri. Enggak ada. Ya. Jadi saya menyaksikan sendiri. Maka saya mengatakan kepada diri saya, aku mau ikut Kristus. Sekalipun aku harus melepaskan semua yang aku miliki. Segala hak. Itu perkataan Yesus, Lukas 14 ayat 33. Maka Bapak Ibu kalau masih merasa, oh ini uangku, suka-sukaku dong aku mau mengelolanya. Ini kerja kerasku. Kalau aku menghasilkan setiap bulan, aku mau menikmatinya. Ini suka-sukaku. Segera berbalik. Istri saya pengusaha. Ministri saya memang sejak 2006 nggak ada saya menerima PK mau dari gereja besar. Dari 2006 hal ini saya sudah tahu. Kalau saya mengabdi sama Tuhan, ya, saya hidup dari pekerjaan yang saya kerjakan. Kalau saya aktif di dalam pekerjaan Tuhan, ini pribadi ya Bapak Ibu. Tapi tetap 2006 sampai 2015 saya nggak masih hidup tadi, masih mukulin orang, masih selingkuh. Ya. Nah karena apa? Karena komunitas. Maka saya harus katakan kalau Bapak Ibu gak sungguh-sungguh mengenal Kristus, hanya menjadi orang sekedar beragama Kristen, saya harus katakan agama membuat kita jauh dari Tuhan. Itu yang terjadi ketika Yesus mengecam ahli Taurat. Mereka orang beragama, orang Farisi beragama. Yesus bilang, percuma kau beribadah kepadaku. Markus 7 ayat 6-9. Engkau memuliakan aku dengan bibirmu. Begitu juga saya. Siapa puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik, ada amin, Bapak Ibu saudara sekalian, amin. Tapi kelakuan saya kayak binatang. Hati jauh. Hari Minggu setiap minggu mau khotbah, yuk semua WL. Siap ya, siap ya. Oh Pak, kalau di kota-kota besar, oh AC udah dingin, nyaman. Apa bedanya? Seperti motivator. Ya. Hati jauh, semakin jauh dari Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembah. Jangan sampai kita tidak mengenal Yesus. Kalau kita menyembah Yesus di dalam roh, maka kita harus hidup oleh roh. Makanya Roma 8 ayat 7 dikatakan, daging gak mungkin berkenan kepada Allah. Bahkan Yesus berkata Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 kepada pengajar ahli Taurat Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi namanya lahir baru bukan yang lahiriah, Bapak Ibu. Bukan bicara mengenai metode, mau percik, mau selam. Tapi kalau kita nggak lahir baru, nggak hidup oleh roh, binasa. Saya 2 kali selam, sekali percik. Saya berapa banyak dulu ketika masih jemaat, pendeta besar doain saya. Minyak berapa udah sampai ember. Ya, ibu saya ambil pendeta, biar anak saya bertaubat, tolong Pak Pendeta, doakan, timbang tangan. Gak tulah-tulah, kelakuan tetap saja. Tapi ketika menundukkan hati, yang aku merasakan kasih Kristus, oh Tuhan. Makanya saya bilang sama istriku, aku hidup saat ini. Dulu aku mayat itu, dulu aku orang gangguan jiwa, cari wanita, main perempuan, gangguan jiwa. Maka orang di luar Kristus terganggu jiwanya. Yesus datang bukan untuk memberikan kesembuhan jasmani. Yesus datang untuk memberikan kesembuhan jiwa. Kalau Bapak Ibu mau sembuh kalau sakit penyakit jasmani, pergi aja ke dokter, sembuh. Ke dukun, sembuh. Bapak Ibu mau kaya, ke dukun, rajin, kerja keras, kaya. Tapi kalau Bapak Ibu mau hidup, mau dipulihkan jiwanya, datang kepada Yesus. Enggak ada Allah-Allah di muka bumi, Allah-Allah lain, manusia-manusia yang dianggap kudus di dunia ini yang bisa memberikan kehidupan. Tidak ada. Benar, saya menemukan cuma Yesus. Hanya Yesus Kristus. Karena Dia yang kudus dan sempurna. Tidak ada manusia manapun. Makanya rancangan Allah mau mengembalikan manusia berdosa untuk serupa segambar dengan Allah. Di dalam Yesus Kristus. Makanya syarat kedua ya Bapak Ibu, inilah lahir baru. Yang tadi saya katakan, Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Lahir baru bukannya metode baptis. Baptiso itu artinya menenggelamkan, mematikan. Jadi bukannya suatu kiasan lagi. Bukannya kalau misalkan baptis selam lalu bangkit, bukan permainan kayak begitu. Kayak seolah-olah kita mati di selam lalu keluar dari air, hidupnya masih serupa dengan dunia. Salah kaprah. Tapi lahir baru bukan lagi hidup dalam daging, hidup oleh roh. Ini saya jalani Bapak Ibu. Ketika saya melakukan pendampingan, kalau dulu saya nggak ada waktu buat anak-anak, mereka menyaksikan. Yesus saya orang Batak. Bapak Ibu tahu nggak? Orang Batak bukan saja keras, tembak langsung. Kalau lihat di berita televisi. Kalau saya saat ini berdiri di depan Bapak Ibu, kesaksian saya bohong. Saya benar orang pertama yang akan teriak. Jangankan gitu, nggak akan ada dia di sini, nggak akan ada dia mau bersaksi lewat pujian. Wow, ministry ini duitnya dari usaha dia. Saya nggak punya duit, saya nggak punya duit, saya nggak ada.
Kalau saya nggak ada pekerjaan Tuhan, saya membantu di dalam diri usaha. Saya bekerja. Kalau saya bagiannya ada masak, saya masak untuk anak-anak itu. Saya memberes. Ini anggota tim kami. Dia juga menyaksikan. Mereka menyaksikan. Kalau hidup saya tidak berjuang untuk serupa seperti Kristus, mereka juga akan berkata, Yohanes Amra munafik. Maka kalau saya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Lain malam. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang besarkan. 23. Supaya kamu dibaharui di jalan roh dan pikiran. Semua doktrin agama Kristen semua sudah berubah. Maka apa yang saya sampaikan adalah Injil Kristus, Injil murni, bukan lagi tafsiran, bukan lagi apa yang diajarkan di dalam agama Kristen, tetapi apa yang dikatakan Yesus, apa yang disaksikan ke-12 murid, apa yang disaksikan oleh Rasul Kristus, itu semua yang saya sampaikan. Hidup baik Pak. Kolose 3 ayat 5 sampai 10, tapi buka 5 aja. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percamburan, kenajisan, hawa nafsu. Perhatikan, Bapak Ibu, ini harus ada reaksi kita. Bukan kita pasif, tapi kita harus mengambil keputusan mematikan segala sesuatu yang duniawi. Saya mau kasih contoh, coba. Nah, matikan kipas itu. Anak saya duduk manis, diam, ya. Dia nggak berancang, nggak tekan tombolnya. Mati nggak kipasnya? Bapak Ibu tidak mengambil keputusan. Aku mulai baru. Aku matikan segala sesuatu yang duniawi. Tidak pernah akan mati kepada kita. Semakin menguasai, semakin menguasai. Itulah saya dulu. Sekalipun saya sudah aktif di mimbar, tetapi karena saya pasif, doktrin agama mengatakan nanti Tuhan, semua indah waktunya. Kalau kamu masih jatuh dalam dosa, nanti Tuhan yang akan memberi kekuatan. Nanti Tuhan. Sehingga saya jadi pasif. Kok Tuhan tidak memberikan saya kekuatan? Ketika saya melihat wanita saya jatuh. Kok Tuhan tidak memberikan saya kekuatan? Ketika ada orang bikin emosi, saya melampiaskan emosi saya. Saya tersesat. Sesungguhnya saya harus merespon. Matikan kedagingan. Hidup oleh roh, bukan lagi hidup dalam daging. Nah, ini saya berbagi. Ketika saya hidup wanita cantik setipu apapun, tidak tergoda sedikitpun. Mau orang menganiaya dengan verbal, dengan perkataan, mau mengancam sekalipun, ya dulu saya tukang berantem. Dari SD dilatih kungfu, taekwondo, karate, makanya saya punya kemampuan menang kalah urusan belakang. Nanti berantem dulu. Tapi sekarang mau orang mau berlaku kasar, gak penting lagi buat saya. Aku mau melakukan kehendak Bapa sebagaimana Kristus melakukan, menyelesaikan kehendak Bapa. Ayo Pak, hidup ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak mau untuk terus merenungkan firman, cuma mau mendengar apa kata pendeta, tapi tidak mau sendiri datang kepada Tuhan, kita akan semakin serupa dengan Dia. Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Saya bilang sama istri dan tim anak-anak, saya nggak akan nanti ketika kita semua dihakimi, saya juga dihakimi. Saya bukan membela kalian. Yang menghakimi kita siapa? Firman.
Yohanes 12 ayat 48. Maka kesempatan saat ini saya kesaksian firman. Semua firman saya bagikan. Maka kalau nanti pada saatnya tahta pengadilan Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya tidak melakukan firman, maka firman itu yang menghakimi Bapak Ibu dan saya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Saya sudah bagikan firman-firman apa yang Yesus katakan. Tetapi kalau Bapak Ibu dan termasuk saya tidak melakukannya, maka kita akan menerima hukuman kekal. Syarat ketiga, mengasihi Tuhan Yesus. Saya dulu juga sering, bukan cuma berkata aku cinta Engkau Tuhan, bahkan ketika bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya, berlinang air mata. Ketika datang ke pertemuan jemaat, berlinang air mata sambil pegangan tangan. Bukan istri, selingkuhan. Tapi Yesus bilang apa sama murid-muridnya? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mengasihi Tuhan Yesus, kita menuruti segala perintah. Jangan jadi manusia yang PHP. Aku mau cinta Engkau Tuhan, tunggu ya kalau aku ini. Itu namanya penundaan untuk ikut Kristus. Contoh di Matius 8 ayat 20 sampai 22. Ketika salah satu murid Yesus berkata sama Tuhan, Tuhan sudah bilang ikut aku. Tapi salah satu muridnya berkata, izinkan aku mengubur ayahku dulu. Boleh dari 20-nya. Dulu pemahaman saya dan para rekan-rekan pendeta gembala ini menandakan Yesus itu nggak punya rumah, miskin. Ya, jadi kalau misionaris di desa, ya itu mencerminkan Yesus. Ya, tapi saya mau katakan, ini menunjukkan, ini mengenai perihal perikopnya, ikut Yesus. Manusia mengeraskan hati, binatang aja ada tempatnya, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena manusia hidupnya suka-sukanya, mengeraskan hati, tidak mau terima Yesus di dalam hidupnya. Nah, ayat 21-nya, Tuhan izinkan aku pergi dulu menguburkan ayahku. Lalu Yesus berkata apa? Ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan Orang-orang mati mereka. jadi jangan ditunda. Yesus bilang apa? Ikut aku. Ada dua status orang mati di situ. Yang pertama, biarlah orang-orang mati yang tidak ikut Kristus. Seperti saya dulu hanya beragama Kristen. Saya orang-orang mati. Bapak Ibu hanya beragama Kristen adalah orang-orang mati. Menguburkan orang-orang mati yang jasmani. Mau ikut Kristus atau sekedar beragama Kristen? Mari kita orang mati. Keputusan Bapak Ibu kita sekalian. Maka kalau mengasihi Yesus, menuruti segala perintah. Ya, selanjutnya menyangkal diri. Kalau kita mau hidup serupa seperti Kristus, kalau kita mau ikut Kristus, kita meneladani Kristus, maka kita harus menyangkal diri. Karena Kristus juga menyangkal diri. Bapak Ibu memang jangan sampai mengira Yesus tidak menyangkal diri. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Bahkan dia berkata Matius 26 ayat 53, jangan kau kira aku tidak bisa minta kepada Bapa untuk mengirimkan malaikat-malaikat untuk menolong aku. Ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yesus.
Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ia mengosongkan dirinya. Yesus menyangkal dirinya, mengosongkan kealahannya, menjadi hamba sama seperti kita. Karena apa? Karena Yesus Kristus mengasihi semua umat manusia. Maka Bapak, Ibu, dan saya, kalau mengatakan aku Kristen, aku mengikut Kristus, harus menyangkal Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini perkataan Tuhan Yesus ya, bukan perkataan saya. Terus saya bagikan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal memikul salib mengikut aku. Tapi Pak Yohanes, ini kan hanya untuk para abdi Allah. Ini pemahaman dulu orang beragama. Bapak Ibu, di mana ada tulisan hanya orang yang mengabdi harus menyangkal diri? Apakah ada? Setiap orang. Maka itu berlaku buat semua orang. Itulah doktrin agama, membuat jauh dari Tuhan. Itu saya terima Pak Yohanes. Dari pendeta saya katanya itu cuma untuk gembala, para pekerja Tuhan. Saya bilang, uang juga gembala, kamu juga termasuk saya dulu juga gak menyangkal diri. Jangan ada dusta ada dari kita. Saya mau dibenci sama manusia, gak apa-apa. Gak ada kepentinganku. Aku gak ada mau mencari sensasi, kekayaan, hal dunia. Maka saya bilang, silakan selidiki. Cari apa kepentingan saya. Tenang saya enggak. Uang saya semakin banyak juga tidak. Justru aset yang kumiliki kujual untuk saya terus pelayanan desa, kota, luar negeri. Semua uang dari apa yang saya peroleh dari kerja keras. Istri dan tim kerja keras. Karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kami yang tahu diri. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika kami bertemu sama setiap orang beragama Kristen, setiap orang beragama Kristen melembutkan hati, memutuskan ikut Kristus. Seperti itu Bapak Ibu, menyangkal diri. Kalau suami ibu-ibu di sini keras, sudah mendengar firman, sangkal diri, jangan dibalas dengan kekerasan lagi. Tetap kita harus mengasihi. Kalau istri saya dulu keras terhadap saya. Kalau saya ke kantor polisi, saya bilang kasus KDRT. Mungkin Pak polisi berpikir Bapak mau menyalahkan diri. Saya korban, Pak. Istri saya keras, fisik, preman ya. Fisiknya hanya perempuan. Ini saya di depannya kok, ini kesaksian. Keras. Anak-anak nyaksiin kok. Kalau bapaknya, memang saya juga kadang-kadang mau main pukul juga, wah perempuan. Saya dipukul. Tapi Ya sekarang mau anak-anak yang bikin jengkel karena dia menyangkal, dia menguasai dirinya. Maka karena dia juga lihat dari suaminya. Maka ketika saya bilang, sayang, kalau kita nggak bisa sempurna, kalau kita nggak mau sempurna, kita coret itu Matius 5 ayat 48. Perkataan Yesus, sempurnalah kamu, karena Bapa di surga sempurna. itu yang nanti akan menghakimi kita loh Bapak Ibu. Tadi jawab Yohanes 12 ayat 48. Maka saya putuskan, Tuhan, aku mau hidup dalam kekudusan. Aku mau hidup dalam kesempurnaan.
yang semuanya ada pada Yesus Kristus. Bapak Ibu renungkan. Jadi harus sudah renungkan. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu berarti apa yang menjadi kehendak kita sangkal. Yang harusnya saya marah, saya sangkal, saya mengasihi orang. Menyangkal diri untuk melakukan firman Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, berdoa. Ketika kesemuanya kita lakukan, maka orang di sekitar kita, dari istri, suami, anak-anak, tetangga, kerabat, saudara, melihat Kristus di dalam kehidupan. Itulah yang Yesus katakan kepada para murid, jadikan seluruh bangsa murid. Jadi bukan dijadikan orang beragama Kristen, bukan dijadikan untuk mengisi bangku-bangku kosong orang agama lain supaya menjadi agama Kristen, tetapi menjadikan semua orang Kristen, pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Ini suatu kebenaran. Jadi Bapak Ibu kalau lihat medsos juga, saya sarankan untuk bijak. Sekarang banyak medsos. Dalam agama Kristen banyak grup-grup yang bilang antikristus itu cheat, jangan divaksin. Sedikit ini terakhir saya mau kasih tahu mengenai makanya berdoa supaya Bapak Ibu dan saya menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga menjadi kesaksian di seluruh bumi, di seluruh dunia. Baru tiba kesudahannya. Renunglah, yang namanya buku Alkitab itu sudah sampai ke ujung bumi, sudah sampai ke seluruh dunia. Makanya di Matius 24 ayat ke-14 ini, kenapa belum kiamat? Karena belum menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Cuma buku Alkitabnya yang udah sampai ke semua penjuru, tapi kesaksian tentang Kristus belum diketahui semua orang. Maka dikatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahan. Allah kita itu maha adil. Maka kalau manusia dihakimi, manusia gak bisa banyak alasan, gak bisa ada kebenaran, karena sudah ada kesaksian tentang Kristus. Seperti yang saya lakukan saat ini, memberikan kesaksian tentang Kristus, supaya setiap orang yang mendengar tentang Kristus, bahwa Allah yang kusembah, Yesus Kristus yang hidup. Kalau Bapak Ibu mau mengenal Kristus, lihat hidupku, bagaimana aku berjuang untuk hidup serupa seperti Kristus. Maka Bapak Ibu, mari berjuang, kita sama-sama hidup serupa. Saya bukan berarti tidak ada iblis mencoba. Sambil via dolorosa, iblis mengganggu pikiran. Mau ngapain kamu capek-capek untuk Indonesia, saya yang di desa pelosok itu ke Sumba Barat Daya. Mungkin Bapak Ibu belum pernah lihat itu, yang namanya gereja Kristen Sumba. Itu masih pakai adat istiadat, masih berkompromi dengan yang namanya merapu, menyembah Yesus, menyembah juga roh nenek moyang. Kami datang ke sana dengan mobil, 2 mobil, 2-3 hari. Kami pelayanan mission trip Bali, Lombok, Sumba. Seperti sekarang kami lakukan mission trip pada Desember. Kalau hari-hari biasa setiap minggu kami berkunjung
Jemaat Tuhan, semua sinode. Iblis mengganggu pikiran. Ngapain kamu keluar rumah? Ngapain kamu capek-capek? Ngapain kamu gak dikenal orang? Kamu keluar rumah? Tapi ketika saya teringat akan Yesus, Dia yang adalah Allah. Dia tinggalkan surga hanya demi Bapak Ibu semua manusia. Dia dicambuk. Ini kalau nonton film ini gak seberapa. Sampai Yesaya bilang, sampai bukti tak seberapa manusia. Cambukin narik dagingnya. Gak ada sedikit pun Yesus bilang, manusia berdosa. Gak ada sedikit pun bergerutu. Kesaksian para murid gak. Bahkan murid-murid meninggalkan Yesus karena konsepnya keliru. Dia pikir Yesus yang dia sembah, dia ikut itu superhero. Tetapi dia nggak tahu Yesus jadi manusia berdosa supaya manusia berdosa nggak binasa. Tapi setelah murid-murid tahu kebenaran, mereka bangkit, mereka berjuang, mereka memberitakan tentang Kristus. Dan itulah yang saya sudah nikmati, Injil Kristus. Dan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang menjadi kekuatan. Dia yang adalah Allah, lahir ke dunia hanya untuk mati. Maka kalau Desember setiap orang beragama Kristen merayakan Natal, saya harus katakan, bukan dengan pesta pora, bukan dengan hanya tukar kado, enggak dengan Sinterklas, enggak hanya juga dengan pohon Natal, enggak ada hubungannya. Bolehkah Pak? Silakan. Tapi makna Natal sesungguhnya, Yesus datang ke dunia untuk manusia berdosa, supaya manusia berdosa hidupnya serupa seperti Kristus. Mari Bapak Ibu saya undang lagi berdiri. Renungkan, apakah saya selama ini hanya memuliakan Allah dengan bibir? Akui kalau memang itu saya. Minta ampun, segera bertobat, segera ambil keputusan. Ambil keputusan. Tuhan Yesus, aku mau datang. Aku mau ikut Yesus. Aku mau mengenalmu lebih dalam lagi. Kalau aku mau mengenalmu lebih dalam, aku mau terus merenungkan firman-Mu. Merenungkan firman-Mu. Aku mau melembutkan hatiku. Aku mau sungguh-sungguh mengenal Yesus. Tidak ada lagi yang aku mau kenal, hanya Yesus Kristus. Karena Yesus datang ke dunia, Ia lahir ke dunia untuk mati bagi saya. Bapak Ibu, saya juga nggak tahu apa yang saya alami. Sekalipun saat ini saya menderita sakit penyakit, maka kalau saya katakan, kalau ini yang terakhir saya lakukan, saya nggak tahu apakah nanti di Desember tahun berikutnya, apakah saya bisa melakukannya. Saya rindu, Bapak Ibu, lambungkan hati, bahkan saya nanti lambungkan hati, putuskan ikut Kristus. Bukan saya yang menyelamatkan, tetapi Yesus Kristus. Saya cuma bersaksi akan Kristus yang begitu besar kasih-Nya akan hidup saya. Maka saya berbagi selagi saya masih hidup, sekalipun saya sakit.
lahir untuk Bapak Ibu dan saya supaya tidak binasa. Ini berlaku buat saya, di Bapak Ibu. Semua kita putuskan untuk ikut Kristus. Percaya segenap hati. Lahir baru, menyangkal diri, mengasihi Tuhan, dan berbuah. Bapak Ibu yang mau nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Aku mau mengenalmu, Yesus. Ku lihat matamu dan lihat wajahmu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah kau.
kasihan-Mu. Kalau Engkau tidak mati di kayu salib Tuhan, saya dan semua orang yang ada di tempat ini akan binasa. Terima kasih Tuhan, sudah memberikan kami kesempatan untuk hidup. Terima kasih Tuhan, sudah memberikan kami satu hari. Kami tidak mau menyia-nyiakan satu hari yang sudah Kau berikan untuk kami. Kami mau tetap melepaskan semua hak kami. Kami mau tetap keluar dari zona nyaman kami Tuhan. Dan kami mau tetap menyangkal diri. Air mata yang kami keluarkan bukan air mata kesedihan Tuhan, tapi kami bersuka cita. Berapa banyak waktu yang sudah kami sia-siakan karena kami hidup sesuai dengan keinginan kami. Hari ini Tuhan, sampai kami mati, kami tetap akan setia. Firman-Mu mengatakan, akankah kutemukan iman di dunia ini? Kami akan berkata Tuhan, iman kami masih ada. Kami masih beriman kepadamu Tuhan, sekalipun jumlah kami sangat sedikit. Iman kami tetap akan ada padamu. Kami akan tetap setia dan taat sampai kami mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Bapa, perjalanan kami Tuhan, kami seperti domba di tengah serigala. Tapi kami percaya Tuhan, apabila kami tetap memandang kepada salib-Mu, kami akan bertahan, kami akan hidup, dan kami tidak akan merasakan kehausan karena air yang kami hidup adalah air kehidupan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang percaya, mari kita katakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan persembahan kita, Bapak Ibu. Mari kita memberikan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Kita memberikannya dengan damai sejahtera. Kita memberikan untuk mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Biarpun apapun profesi mereka, entah mereka pedagang, pegawai, pengusaha, peternak, petani, mahasiswa, ibu rumah tangga, Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Sehingga apa yang mereka berikan dengan sukarela dan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa, apabila ada orang-orang di tempat ini yang berkelebihan, biarlah mereka melakukan firman Tuhan. Hendaklah kelebihan-Mu mencukupkan kekurangan orang lain, sehingga terjadi keseimbangan di tempat ini. Bapa, kami berdoa supaya setiap jemaat di tempat ini Bapak saling tolong menolong, saling mengasihi, saling menopang di dalam Kristus Yesus. Biarlah Bapa kasih jemaat mula-mula ada di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang percaya kita katakan haleluya, amin. Kami kembali ke Kantara. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat Pak Yohanes beserta dengan Ibu, juga rombongan yang ada. Terima kasih banyak buat setiap pelayanan. Dan inilah keberadaan kami di tempat ini. Tapi satu hal, komitmen kami beserta dengan Bapak Gembala, pertama kami datang ke tempat ini belum ada jemaat. Saya berkomitmen 1 jiwa pun tetap kami akan melayani seperti itu ya. Dan doakan supaya pelayanan di tempat ini juga boleh berjalan dengan baik dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan tiba pengumuman untuk jemaat lokal yang ada, pengumuman kita. Kemarin tidak ini karena kemarin rekonnya rusak baru jadi ya. Baik, kita akan berjumpa kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan di acara ibadah Natal kita pada tanggal 25 hari Sabtu jam 4 sore kita akan mulai. Dan di tahun ini kita tidak mengundang dari gereja lain, kita hanya jemaat lokal saja. Dan nanti di hari Natal kita juga akan berdiakonia untuk masyarakat di sekitar gereja kita. Kita akan mempergunakan berkat-berkat Tuhan yang sudah dipercayakan untuk kita. Seperti tahun kemarin kita juga akan berdiakonia ya untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan kembali nanti di hari Minggu pagi jam 6:15 kita juga akan beribadah bersama-sama. Sedangkan pelayan-pelayan Tuhan yang akan ambil bagian pelayanan di hari Natal, nanti Ibu Nana yang akan memimpin pujian. Dan nanti di hari Minggu pagi ibadah raya kita nanti akan dilayani oleh Ibu Lucy. Nanti akan saya sampaikan karena nanti keluarga Pak Bambang juga keluarga Bapak Christian ya akan kembali di tanggal 23 ya dari luar kota. Sehingga pada tanggal 25 juga sudah bersama-sama dengan kita nantinya ya. Puji Tuhan, itu acara kegiatan kita yang akan kita lakukan di hari Natal juga di hari Minggu pagi ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kemarin kami dengar, maaf Bapak Ibu, Pak Yohanes Ibu berarti semua tim puasa hari ini. Oh gitu ya. Gimana? Tadi kami berarti ini sudah. Oh begitu ya. Baik, kalau gitu sebentar karena kita biasa menyediakan habis ibadah kita kan biasa sarapan bersama-sama ya. Jadi nanti kami persilahkan Bapak Ibu ala kadarnya ya kalau di tempat ini. Terima kasih buat keluarga Pak Felix yang hari ini sudah membawa makanan secara jasmani ya, bergilir Bapak Ibu secara sukarela seperti itu ya, kita nikmati bersama-sama walaupun hanya sekedar sayur ya. Terima kasih. Dan sekali lagi tim musik yang sangat luar biasa adik ya, terima kasih banyak. Biarlah setiap masa depan mereka Tuhan yang pelihara dan Tuhan yang atur indah semuanya di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama saya jemput berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah untuk kami juga menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Dan saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan untuk baik. Puji Tuhan. Kita doakan Pak Gembala kesehatannya belum fix. Kita akan sama-sama kirim acara ibadah kita pada saat pagi hari. Kiranya